Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Kang Nano Channel. Minasang konbanwa, sahabat semuanya, selamat malam. Apa kabar? Okenki desu ka? Semoga sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Diberi rezeki yang murah, berlimpah, sejahtera, dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai pengetahuan bahasa Jepang. Kali ini yang saya akan bagikan adalah mengenai kosakata pelajaran bahasa Jepang, yaitu pelajaran 1. Saya singkat PEL 1 saja ya. Jadi kosakata yang saya akan bagikan ini adalah merupakan kosakata sebelum kita masuk ke dalam susunan kalimat atau tata bahasa. Dalam bahasa Jepang disebutnya namanya bunke. Bung itu kalimat, ke itu bentuk, jadi bentuk kalimat atau pola kalimat. Jadi nanti di video berikutnya saya akan membagikan, kalau dalam istilah bahasa Inggris adalah grammar, kalau dalam bahasa Jepang tadi disebutnya bunke, jadi pola kalimat atau bentuk kalimat. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran 1 atau pola kalimat dalam pelajaran 1, maka ada kosakata yang harus dipelajari, yang mana nanti akan dipakai kosakata tersebut dalam grammar atau pola kalimat di pelajaran 1. Dalam bahasa Jepang, kosakata itu bahasa Jepangnya adalah tanggo ya. Di sini ada n go ya. Jadi boleh dibaca tanggo, boleh dibaca tanggo. Bukan tenggo ya, tapi tanggo. Kalau tenggo itu adalah makanan ringan, rasanya manis dan lezat. Sedangkan tanggo adalah merupakan kata bahasa Jepang, yaitu kosakata. Kalau dituliskan dalam huruf hiragana adalah seperti ini. Ta-en-go, tanggo. Oke. Kosakata atau kata-kata apa saja yang nanti akan dipergunakan dalam grammar atau pola kalimat atau bentuk kalimat yang nanti saya akan bahas di pelajaran ke-1. Yang pertama ada di sini kata ya wa ya, ada kata watashi. Watashi ini artinya saya. Kemudian kosakata berikutnya, lawan kata dari watashi. Teman-teman yang di rumah boleh silakan sambil mengikuti atau melafalkan apa yang saya ucapkan, dipersilakan ya, agar supaya bisa lancar. Watashi artinya saya. Lawan katanya adalah di sini ya, anata. Artinya Anda. Kemudian di sini ada ya, ada di sini saya kasih tanda begini, artinya ya, maksudnya di depannya ini adalah kata benda yang lainnya ya, katakan di orang yang lainnya. Jadi dibacanya ini tachi. Tachi itu bentuknya jamak. Ya, jamak artinya kalau misalnya di sini ya. Ya, bentuknya jamak. Watashi ya di sini ya. Nanti ada di sini. Bentuknya jamak ya. Jadi di sini ada kata watashi ta, maaf ya, latah. Watashi tachi, lata dengan menulis bahasa Jepang ya, dengan menulis huruf hiragana.
Jadi kalau tachi ini artinya jamak. Kalau watashi saya, tachi saya sekalian. Jadi bukan saya sekalian, artinya kami atau kita. Watashi tachi ya. Kami atau kita. Nah, kalau tadi ada kata watashi tachi, kami atau kita, artinya sekarang ada anata tachi. Anatanya itu Anda, tachinya itu sekalian, jadi Anda sekalian atau saudara sekalian. Kemudian kata berikutnya ada minasang. Minasang. Minasang ini artinya sama ya sebenarnya. Anata tachi ya, minasang, saudara sekalian. Minasang dengan anata tachi bedanya apa? Kalau anata tachi bukan tidak sopan, artinya kalau dari peringkat sopan dan lebih sopan, minasang lebih sopan daripada anata tachi. Minasang dipergunakan untuk teman bicara kita yang kita hadapi dalam kondisi orangnya banyak. Saudara sekalian. Bisa berarti objeknya di situ ya dikatakan artinya saudara sekalian itu kompleks. Kalau misalnya di situ orang ya laki-laki ya bapak-bapak sekalian. Kalau di situ ada ibu ya ibu-ibu sekalian. Kalau di situ ada laki-laki dan perempuan ya bisa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau ada neng-neng ya mbak-mbak sekalian atau adik sekalian. Jadi saudara sekalian ini mencakup teman bicara kita yang kita hadapi. Jadi tidak peduli dia usianya muda maupun tua, tidak peduli dia jabatannya muda atau tua. Jadi anata tachi dengan minasang, yaitu minasang kalau dalam bahasa lebih sopan daripada anata tachi. Kemudian di sini ada ya saya kasih begini, ini ya jin. Jin di sini diganti dengan nama negara, nama daerah, nama wilayah. Jin itu artinya orang, maksudnya orang mana gitu ya. Nah, di sini saya contohkan pemakaian apa-apa jin titik-titik jin, orang mana gitu ya. Di sini ada Indonesia ya, Indonesia jin. Jadi artinya jin itu orang Indonesia ya. Jadi orang Indonesia, Indonesia jin. Jadi bukan jin makhluk halus ya, bukan. Tapi jin dalam bahasa Jepang harus disertai dengan nama negara maupun wilayah maupun daerah. Dari mana asal orang itu? Indonesia jin artinya orang Indonesia. Nah, kosakata berikutnya adalah kata namanya di sini ada, kalau tadi Indonesia jin, di sini ada Nihon jin. Jadi tetap ya, wilayah dulu, negara dulu, daerah dulu, baru ada di belakangnya jin. Artinya dibalik ya, dibalik karena hukumnya apa? Yang seperti kemarin ya kita belajar, yaitu hukumnya adalah ya MD bukan DM ya. Nihon jin orang Jepang. Nihon itu Jepang, jin itu orang. Jadi Nihon jin orang Jepang. Ya, ingat ya, dihafalkan karena ini akan nanti dibahas di pelajaran berikutnya. Kemudian ada kata di sini lagi, ada berikutnya ada sensei. Ya. Sensei artinya guru. Guru ya bisa Pak Guru, bisa Ibu Guru,
dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada can, su, say. Artinya siswa training atau siswi magang. Jadi kalau ke Jepang itu disebutnya ken shusei, siswa training atau siswa magang. Jadi banyak ya sekarang ini lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang memberangkatkan anak-anak Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang ke Jepang dengan status kenshusei. Jadi artinya siswa training atau siswa magang. Nah, di sini tadi sebutkan sudah ya. Di sini ada kata Nihon. Artinya Jepang. Negara Jepang ya. Di sini ada Kangkoku. Kangkoku ya. Ya walaupun tulisannya N karena berhadapan dengan huruf K, dibacanya ang boleh. Kangkoku. Kemudian ada di sini Chugoku. Chugoku itu Cina, Kangkoku itu Korea. Kemudian di sini ada Anohito. Anohito artinya orang itu. Kalau Chungoku di sini adalah Cina, negara Cina. Kalau Kangkoku di sini adalah Korea, negara Korea. Ya. Nah, itulah ya kata-kata yang dibahas nanti untuk pelajaran 1 bahasa Jepang ya. Jadi minasang ya, saudara sekalian, silakan hafalkan, baca dulu, hafalkan dulu, pahami dulu ya kosakata berikut ini yang nantinya akan dipakai dalam pelajaran 1 bahasa Jepang di video Kang Nano berikutnya. Ingat, saya ingatkan ya kembali bahwasanya pelajaran bahasa Jepang di Kang Nano Channel itu pelajarannya secara berurutan, tidak mengacak. Tujuannya agar supaya yang melihat atau menyimak video di Kang Nano Channel bisa mengikuti dengan mudah, bisa dipahami dengan mudah, dan harapannya agar supaya bisa cepat berbahasa Jepang atau bisa cepat bahasa Jepang. Nah, saya ingatkan lagi juga, lihat ya Anda videonya ini video keberapa. Di belakang judul ada tanda pagar dan huruf. Nah, jadi apabila Anda contohnya melihat video pelajaran bahasa Jepang di Kang Nano Channel ini, dalam judulnya di situ tanda pagar contoh misalnya 30, artinya Anda sudah mengikuti pelajaran bahasa Jepang di Kang Nano Channel di video pelajaran yang ke-30. Kalau belum paham, silakan nyimak video pelajaran sebelumnya. Oke, minasang, saudara sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan belajar bahasa Jepang di Kang Nano Channel. Jangan lupa ya, semangat untuk bisa belajar bahasa Jepang. Jangan undurkan semangat Anda, ya, tanamkan semangat yang kuat untuk belajar bahasa Jepang. Terima kasih minasang, saudara sekalian sudah menyimak video ini dengan seksama. Kalau memang berkenan video ini, silakan bisa dibagi atau bisa di-share ke teman Anda, saudara atau yang memerlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domo arigatou gozaimashita.